Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Maharani dengan nomor induk mahasiswa 52109111204 dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peran teknologi informasi dalam bidang arsitektur. Apa saja sih peran-peran teknologi informasi dalam bidang arsitektur itu? Untuk itu, saya akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Terkait dengan teknologi, komputer dalam dunia desain dan arsitektur telah dimulai sejak komputer ditemukan. Bentuk-bentuk keterlibatan itu tentu tidak sama dengan yang kita pikirkan saat ini. Komputer generasi terkini menghasilkan gambar-gambar yang sangat realistis. Itu seolah-olah menjadi bukti dominan keterlibatan komputer dalam desain interior dan arsitektur. Selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi teknologi dan informasi. Yang pertama yaitu komunikasi. Dahulu, para desainer dan arsitek dalam membahas perancangannya dengan klien menggunakan media surat, wisel dengan jasa kantor pos atau dari orang ke orang dan telepon. Kini, desainer dan arsitek secara cepat dan efisiennya menggunakan layanan internet, media sosial network, handphone, telepon, dan lain-lain, terkecuali beberapa di antaranya untuk dokumen hard copy, berupa gambar jilid dan presentasi tetap melalui jasa pengiriman dari orang ke orang dan jasa kantor pos. Yang berikutnya yaitu pencarian data. Dulu, para desainer dan arsitek mengumpulkan data lebih memanfaatkan catatan tangan dan menggali informasi pada pilihan sumber tertentu. Kini, melalui komputer dan virtual berupa internet, pencarian data dapat diakses secara mudah dan cepat dengan banyak informasi yang mendukung mengenai data yang digali. Yang berikutnya yaitu pembuatan sketsa awal. Dahulu, para desainer dan arsitek dalam membuat konsep menggunakan sketsa tangan dan visualisasi warna menggunakan pensil warna, spidol, cat air, cat minyak. Sedangkan era sekarang, pembuatan sketsa bukan saja manual, akan tetapi bisa melalui media smartphone, netbook, dan komputer, serta berbagai pengolahan data dengan software-software yang berkaitan dengan desain interior. Divisualisasikan melalui olahan render, salah satunya yakni software 3D Max. Yang berikutnya yaitu pengenalan pemanfaatan teknologi baru dalam bangunan. Dahulu, para desainer dan arsitek dalam pemanfaatan teknologi sebelum isu mengenai global warming masih fokus terhadap hal-hal yang bersifat eksploitasi material bangunan. Kini, dengan isu-isu mengenai konsep green design, para desainer dan arsitek sudah mulai memikirkan teknologi baru. Contohnya, pemanfaatan sinar matahari dan diolah sebagai energi, sehingga dalam mewujudkan desain harus mempertimbangkan penyelamatan lingkungan. Yang berikutnya yaitu dalam bidang presentasi atau penyajian produk desain akhir. Dulu, para desainer dan arsitek dalam mempresentasikan desain masih berupa media yang didukung keterampilan tangan atau manual. Kini, dengan komputer berupa software AutoCAD, 3D Max, SketchUp, 3D Maya, dan virtual pendukung lainnya, presentasi dapat lebih mudah menerjemahkan maksud desainer atau arsitek ataupun menerjemahkan keinginan klien. Akurasi gambar lebih tepat dan visualisasi lebih nyata. Yang berikutnya yaitu pembuatan gambar kerja. Dahulu, para desainer dan arsitek membuat gambar kerja dengan bantuan meja gambar teknik. Sedangkan kini, meja gambar teknik sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan, diganti dengan software AutoCAD pada komputer untuk mendapatkan akurasi dan kecepatan penyelesaian gambar kerja. Lah tadi presentasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang arsitektur. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.